10 kesalahan menjalankan bisnis MLM dan bagaimana cara menghindarinya. Menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dapat Anda kepada kesuksesan dengan lebih cepat ya. Orang bijak mengatakan jika Anda tidak tahu sedang menuju kemana, Anda akan butuh waktu lebih lama untuk mencapai tempat tersebut. Hal demikian juga terjadi di bisnis MLM ya. Sukses dan gagalnya seseorang dalam perjalanan bisnis MLM sangat dipengaruhi oleh perilaku dan visinya ke depan. Jeffrey Babner, konsultan MLM ternama di Amerika Serikat, menunjukkan 10 kesalahan utama distributor MLM ya, yang sering membuahkan kegagalan. Nah, kali ini saya akan menunjukkan 10 kesalahan utama distributor MLM dari Jeffrey Babner ya. Yang pertama, jangan berlebihan dengan potensi income. Terlalu membesar-besarkan potensi penghasilan membuat orang berharap secara berlebihan. Memang benar, banyak jutawan lahir oleh bisnis MLM, miliarder bahkan. Namun, faktanya kurang dari 10% saja distributor yang full time menjalani bisnis ini. Mayoritas orang mengerjakan MLM sebagai usaha sambilan. Jadi, ekspektasi penghasilan dari bisnis MLM sebaiknya dibuat serealistis mungkin, yang besarannya tidak beda jauh dengan penghasilan kerja. Asumsinya, penghasilan ini dipakai sebagai tambahan atas penghasilan kerja tetap. Fakta di lapangan, banyak distributor yang awalnya berlebihan berharap dapat uang besar, sebentar kemudian kecewa dan minggat dari MLM ya. Sponsor yang merekrut dengan janji penghasilan yang muluk-muluk seringkali kehilangan kredibilitasnya dalam waktu singkat. Jadi berikan harapan, bersikap positif dan sekaligus realistis. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan sistem. Aktivitas rekrut cenderung ditumpukan pada sistem kompensasi ya, atau marketing plan yang dianggap paling unggul dan menjamin kesuksesan. Namun, fakta historis gamblang menyatakan bahwa tidak ada satu perusahaan MLM pun yang sukses dengan semata-mata mengandalkan diri pada sistem kompensasi. Tentu saja memiliki kompensasi yang menyediakan insentif-insentif menarik, itu perlu. Namun, sistem kompensasi yang terlalu menggoda seringkali merupakan penambal bagi produk yang kurang bagus dan lemahnya manajemen. Sistem semacam ini biasanya tidak melanggengkan keberlangsungan bisnis perusahaan maupun distributornya. Jadi syarat utama tetap produk berkualitas, manajemen yang kuat, dan visi bersama yang bisa bagus. Jadi pelaku MLM harus lebih memperhatikan unsur-unsur tersebut daripada konsentrasi pada keajaiban sistem. Yang ketiga, jangan asal ikut tren. Orang suka kepincut dengan produk-produk tertentu yang lagi tren. Namun, cerita seperti itu hanya berlangsung singkat. Kadang sebuah perusahaan MLM bisa sukses oleh momentum produk yang tepat serta dukungan produk lain yang solid. Namun, sejatinya ini jarang terjadi ya teman-teman. Sejarah MLM dipenuhi dengan produk-produk yang mengacu pada tren sesaat, tetapi tidak semua mendulang sukses. Jadi carilah produk yang solid dan masuk akal, terutama sekali produk yang ada pasarnya dan benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, jangan berpikir jangka pendek. Sama seperti bisnis-bisnis yang bernilai dan serius lainnya, MLM perlu waktu untuk tumbuh dan berkembang. Jika Anda mencari sukses jangka pendek, itu berarti Anda sedang menanam benih kegagalan. Jangan mengharap hasil cepat, sekurang-kurangnya dalam 6 tahun pertama Anda menggeluti bisnis ini. Mereka yang sukses di MLM umumnya telah cukup bekerja keras membangun jaringan dan punya visi jangka panjang. Ekonom Milton Friedman mengatakan masa depan lebih panjang dari masa sekarang. Yang kelima, mesin uang bukan.
Seringkali kita dengar rencana bisnis yang diakui sebagai mesin uang. Prospek didoktrinasi, Anda tidak perlu menjual apapun. Cukup buat daftar prospek dan uang akan datang sendiri ke rekening Anda. MLM bukan mesin uang dan bukan mesin rekrut. MLM adalah sebuah bisnis yang serius. Distributor yang sukses harus menguasai produknya, mengenal betul konsumennya, tahu visi misi perusahaan ya, dan siap bekerja keras untuk mencapai tujuan. Jadi konsentrasi pada pondasi bisnis yang kuat dan lupakan mesin uang, dan bisnis Anda berpeluang menjadi lestari. Yang keenam, margin profit tinggi. Sering pula distributor digoda dengan sistem kompensasi yang melebih-lebihkan potensi income. Hal mana ditujukan untuk mengangkat produk yang ditawarkan. Perusahaan dengan produk berkualitas baik sah saja menetapkan harga lebih mahal, dan dengan demikian bisa membayar komisi penjualan lebih besar. Pengalaman mencatat perusahaan MLM besar maupun mampu bertahan dengan cara fokus pada produk berkualitas, bagus, dan terpercaya mutunya, serta dikonsumsi dan dibutuhkan konsumen seperti produk nutrisi, perawatan pribadi, dan perawatan rumah tangga. Jika produk MLM mudah dicari pembandingnya di retail, maka agak sulit bagi perusahaan meraih cukup margin profit untuk bayar komisi yang tinggi. Sejumlah servis atau jasa nampak punya masa depan di industri ini. Namun pemasaran jasa seperti telekom dan internet nampaknya hanya menghasilkan margin profit yang kecil. Keduanya memang bagus dan dibutuhkan, namun distributor yang bergerak pada produk seperti ini harus mencari jumlah konsumen yang lebih besar untuk bersaing dengan hasil yang didapat oleh produk bermargin profit tinggi. Yang ketujuh, jangan abaikan reputasi perusahaan. Rasio keberhasilan di MLM tidak beda jauh dengan bisnis skala kecil lainnya. Mau tidak mau, ada angka kegagalan yang berarti. Jika Anda mencari peluang lebih besar untuk sukses, pilihlah MLM dengan track record atau reputasi yang sudah teruji. Lebih bagus jika perusahaan tersebut telah beroperasi sekurang-kurangnya setahun dan dibuktikan dengan manajemen perusahaan yang berkualitas. Tapi benarkah peluang sukses bisa diraih oleh mereka yang bergabung lebih awal? Ya, kadang-kadang sih ada benernya, namun ground floor opportunity atau kesempatan awal tidak ada nilainya jika pondasi bisnisnya rapuh. Jika Anda tipe orang yang punya nyali besar dan siap ambil resiko berusaha, baik secara finansial maupun psikologis, kalau misalnya MLM baru yang Anda pilih tersebut tertutup, setidaknya lakukan telaah seksama atas orang-orang di belakang perusahaan tersebut, ya, pendiri maupun manajemen puncaknya. Kaji pula catatan sukses mereka di bisnis sebelumnya dan bicaralah dengan distributor lain yang juga masuk lebih awal. Yang kedelapan, hindari inventory loading. Perusahaan menginginkan front load ya dalam jumlah besar dari distributornya. Jelas menuntut investasi uang tunai yang besar pula. Hindari dengan berbagai kemudahan komunikasi dan distribusi saat ini. Distributor tidak seharusnya diminta investasi terlalu besar. Praktek inventory loading semata ditujukan untuk menghimpun dana besar guna membayar komisi yang tinggi kepada heavy hitters. Pada heavy hitters, ini fokus pada rekrut anggota baru. Program semacam ini biasanya merupakan skema piramid terselubung. Saat rekrut melambat, peluang bisnis pun mudar ya. Jadi bergabunglah dengan perusahaan yang menetapkan investasi yang moderat dan kebiasaan order yang rasional. Yang akhir ini lebih berdimensi long term daripada yang memaksakan front load besar. Yang kesembilan, jangan menjadi kutu loncat. Katanya jika satu itu baik, maka dua dan seterusnya pasti lebih baik. Benar? Salah ya. Apapun mitos yang Anda dengar, sangat-sangat sedikit distributor yang bisa sukses dengan memegang sekaligus beberapa program MLM. Sejarah MLM mencatat deretan kisah sukses yang lebih diisi distributor yang komit dan loyal kepada sebuah program dibanding para kutu loncat.
Walaupun memang tidak mudah untuk fokus pada produk atau program tertentu, namun mayoritas distributor sukses menekuni bisnis ini secara full time, berhati-hati dalam memilih perusahaan yang tepat, lalu bertekun pada perusahaan tersebut. Ke-10 atau yang terakhir nih ya, jangan berpangku tangan. Tidak cukup hanya memilih perusahaan yang tepat, menelepon teman untuk bergabung lalu berharap dapat income besar. Distributor yang sukses adalah mereka yang secara konsisten merekrut, menjual, lalu menginvestasikan kembali hasilnya bagi pengembangan bisnisnya. Orang sering memperbincangkan kebebasan finansial di bisnis ini. Namun, kebebasan finansial tidak akan terjadi jika Anda hanya berpangku tangan. Sama seperti bisnis-bisnis serius lainnya. Sukses di MLM butuh investasi, kerja keras, dan konsisten. Jadi lakukan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pengembangan bisnis Anda mulai sekarang. Jangan lupa, hindari segala kesalahan yang sudah Anda kenali bentuknya. Nah, para teman-teman, itu tadi 10 kesalahan dan caranya bagaimana kita tidak gagal di bisnis MLM ya. Oke teman-teman, sampai ketemu kembali di podcast saya yang lainnya.